Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي أعزكم الله, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Ikhwati a'azakumullah, bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu wa iyyahu. Kita masih dalam Kitabul Jami', dan pada malam hari ini kita memasuki bab yang baru di mana disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu wa iyyahu, bab targhibi fi makarimil akhlaqi. Bab penjelasan tentang targhib, dari raghaba yuraghibu targhib, yaitu menjadi senang dan merupakan anjuran untuk berakhlak yang mulia, ya. Makarimul akhlak itu akhlak yang mulia atau akhlak yang terpuji. Ikhwati azakumullah, kalau sebelumnya kita menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang tercela, nah sekarang kita memasuki bab yang penting sekali, yaitu makarim akhlak, akhlak-akhlak yang terpuji. Tepat sekali mu'allif rahimahullah wa iyyahu menyusun ya bab-bab ini setelah menjelaskan akhlak-akhlak yang terpuji, yang mana kita harus membersihkan diri dari akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Menjelaskan tentang akhlak yang tercela, ya, kita membersihkan diri kita dari akhlak-akhlak yang tercela tersebut. Kemudian kita memasuki akhlak-akhlak yang mulia. Ya, ini sangat tepat sekali, di mana dalam kaidah suluki, yaitu terkenal dengan sebutan at-takhalli qabla at-tahalli. At-takhalli qabla at-tahalli. Takhalli maksudnya adalah membersihkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Ya, akhlak-akhlak yang tercela, kita menjauhkan diri dari hal tersebut. Ya. Kemudian tahalli artinya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang baik. Kalau boleh kita perumpamakan bahwasanya sebelumnya kita membahas itu akhlak yang terpuji, bagian badan kita ini harus kita bersihkan dulu dengan sabun, dengan kalau perlu dengan yang lebih keras dari sabun misalkan, ya kan, untuk membersihkan hal itu. Setelah itu pakai pewangian.
Setelah pakai baju, rapi pakai uang. Itulah tahalli, itulah akhlak al-karimah. Ya, akhlak al-karimah. Karena memang Nabi SAW sendiri diutus ke dunia itu apa? Ya, untuk menyempurnakan akhlak. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, disebutkan oleh mu'allif hafizanallah wa iyyahu, kata Nabi SAW, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaqi wa fi riwayatin makarimal akhlaqi, rawahu Ahmadu wal Bukhari fil Adabil Mufrad. Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya, hadis ini adalah hadis yang sahih, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan, ya, akhlak-akhlak yang mulia, ya. Menyempurnakan salihal akhlak, akhlak yang baik, makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji, ya. Sehingga dalam hal ini Nabi SAW adalah orangnya, ya, sampai Allah SWT memujinya. Rabbus samawati memujinya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh engkau di atas akhlak yang sangat agung, ya. Memang beliau adalah sebagai uswah kita, sebagai qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jazakumullah. Nah, dalam hal ini muallif rahimahullah wa ia menyebutkan 19 hadis, ya, di antaranya adalah menjelaskan tentang as-sidq, yaitu jujur, ghadul basar, memejamkan mata atau menundukkan mata, kemudian al-amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Ini akan disebutkan, dan hadis-hadis yang lainnya berhubungan dengan, yakni tawadhu, memberikan maaf dan seterusnya. Insyaallah kita akan jelaskan biidznillah taala sesuai dengan urutan hadis ini. Adapun hadis yang pertama disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu. Saya bacakan hadisnya. Hadis yang pertama dalam bab ini, An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannati wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujuri wa innal fujura yahdi ila an-nari wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzaban, muttafaqun alaihi. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini bahwasanya global hadis ini menjelaskan kepada kita anjuran untuk bersikap sidq, jujur, ya, dan melarang dari kebalikannya, yaitu al-kadzib, yaitu dusta atau bohong. Ya. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis-sidqi. Ya. Kata-kata alaikum bis-sidqi ini kalau menurut nuhat, ahli nahwu, pakar bahasa, nahwiyun menyebutkan ighra. Apa itu ighra? Al-hath bisyiddah, anjuran, ya, anjuran. Alaikum bis-sidqi, hendaknya kalian berpegang teguh dengan as-sidq, yaitu kejujuran. Ya. Harus bagi kalian, ya, berpegang teguh dengan as-sidq. Kata-kata alaikum, ya, menunjukkan kewajiban. Seperti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alaikum alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. Ya. Baik, demikian pula ini alaikum bisidqi, berpegang teguhlah kalian dengan kejujuran. Ya. Apa itu jujur? Ya.
jujur disebutkan di sini, yaitu jujur yang dimaksud adalah huwa al-ikhbaru an wifqil waqi', yaitu memberikan informasi sesuai dengan fakta, ya, sesuai dengan realnya bagaimana, memberikan informasi, ya, memberikan kabar sesuai dengan realnya, dengan faktanya, ya. Baik. Jadi kata Nabi SAW, alaikum bisidqi. Kata-kata alaikum ini disebut yaitu isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Berpegang teguhlah kalian dengan kejujuran. Kenapa? Ya. Ikhwati azakumullah, Syekh Utsaimin rahimahullah wa iyyahu menyebutkan bahwasanya sidq ini yaitu mencakup as-sidq fil aqidah, as-sidq fil qaul, was-sidq fil fi'l. As-sidq fil aqidah, bahwasanya seorang itu harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Betul-betul mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersih dari kesyirikan dan jauh dari bid'ah, sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sidq fil aqidah, ya, jujur dalam berakidah. Yang kedua adalah as-sidq fil qaul, yaitu sidq, jujur dalam ucapannya benar, ya. Ucapannya jujur, lurus, ya. As-sidq fil fi'l, ya, jujur dalam bersikap, berbuat. Demikian pula sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realnya. Al-muhim, dalam hadis ini Nabi SAW menganjurkan kepada kita semuanya untuk bersikap jujur dalam segala hal, ya, dalam perniagaan, ya kan, dalam menjalankan amanat, ya, itu dituntut untuk jujur. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, fa inna as-sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya as-sidq, kejujuran itu yahdi, akan menunjukkan ilal bir, kepada kebaikan. Kebaikan sifatnya di sini, albir di sini adalah sifatnya umum. Apa itu albir? Disebutkan oleh Syekh hafizanallah wa iyyahu, albirru ismun jami'un lil khairi kullihi min fi'lil hasanati wa tarkis sayyiati. Yang disebut bir itu adalah nama yang kompleks, ya, untuk suatu kebaikan, untuk seluruh kebaikan. Min fi'lil hasanati wa tarkis sayyiati, yaitu dengan menjalankan hal-hal yang baik dan menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Itulah albir, ya. Wa yutlaqu 'ala al-amal as-salih ad-daim al-mustamir ma'ahu ila al-maut. Termasuk bir ini yaitu beramal saleh yang terus-menerus, continue sampai ilal maut, sampai mati, ya, sampai ajal menjemputnya, ya. Kata Nabi SAW, fa inna sidqa yahdi ilal birri, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebajikan, ya. Wa innal birra yahdi ilal jannati, perhatikan ini. Sesungguhnya kebaikan itu, kebaikan secara umum tadi itu, mengerjakan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri dan meninggalkan yang jelek, itu adalah yahdi ilal jannah, tujuan kita, ya. Sesungguhnya kebaikan itu, albir itu akan menunjukkan kepada surga, ya. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Dan seseorang, kata-kata ar-rajul di sini, ya, bukan berarti ar-rajul saja, tapi termasuk juga al-mar'ah, ya. Bahwasanya seseorang yang senantiasa, baik laki maupun perempuan, senantiasa jujur, wa yataharra sidqa, dan berupaya keras untuk jujur, ya, hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan, sehingga akhirnya dia ditetapkan di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur, ya, dalam berucap dan bersikap, ya, dia selalu berusaha untuk jujur. Dan orang jujur pasti akan diterima oleh manusia kalau dia jujur. Zaman sekarang bapak-bapak,
Allahu Akbar. Yang jujur, Allahu Akbar. Mungkin bukan 1001 ya. Kalau boleh dikata ya 1.000.001 mungkin. Ya. Kalau orang pintar hebat-hebat luar biasa banyak. Tapi orang yang jujur, amanah ini seperti mencari apa? Kalau boleh dikata seperti mencari jarum di atas apa itu namanya? Jerami. Apa? Jerami. Jerami. Ya. Jadi betapa sulitnya, ya. Betapa sulitnya untuk mencari yang jujur, ya. Allah musta'an, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yataharra sidq, dia berusaha keras untuk jujur, hatta yuktaba 'indallahi siddiqan, sehingga dia ditetapkan akhirnya di sisi Allah SWT sebagai orang yang jujur, ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Kemudian lanjutan dari hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhiba, kebalikan dari as-sidq, al-kadhib. Wa iyyakum wal kadhiba, ini adalah uslub tahdhir, wanti-wanti, warning, ya. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hatilah, hindarilah, jauhilah perbuatan atau bersikap dusta atau bohong, ya, omong kosong, hoax, ya. Wa iyyakum wal kadhiba, hati-hatilah, hindarilah, jauhilah dusta itu, bohong itu, ya. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, sesungguhnya, ya, dusta itu yahdi ilal fujur, akan menunjukkan kepada al-fujur, yaitu kekejian. Al-fujur yaitu kekejian, ya. Wa innal fujura yahdi ila nari, sesungguhnya perbuatan keji itu akan menunjukkan kepada neraka. Wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu, dan senantiasa seorang, baik lelaki maupun perempuan, ya, senantiasa yazal menunjukkan mustamir, senantiasa terus menerus dia berdusta, berbohong, ya kan, omong kosong. Wa yataharral kadhiba, dan dia berusaha berkeras untuk berbohong, ya. Hobinya bohong. Kalau hobi makan bakso sih mending, hobi makan gado-gado sih mending. Tapi ini hobinya hobi bohong. Nggak tahu pulaan gimana, nggak ngerti saya. Ada semacam itu, ya, tipe-tipe orang semacam itu. Wa yataharral kadhiba, dia berupaya dan berusaha untuk berdusta, hatta yuktaba 'indallahi kadzaban, sehingga akhirnya dia ditetapkan di sisi Allah Taala sebagai orang pembohong, ya akhi, ya. Tidak akan dipercaya sama orang, ya, karena sudah terbiasa bohong. Mungkin suatu saat dia berkata jujur, dianggapnya biasa bohong, padahal saat itu dia berucap benar. Tapi karena sudah terbiasa bohong, manusia sudah terbiasa menghukumi dia itu adalah sebagai pembohong, akhirnya gak dipercaya. Hukumnya manusia ini jahat loh, nuwun sewu. Ya, hukumnya manusia ini jahat. Kalau sudah dicap fulan ini, wah. Walaupun tidak ada hukumnya di masyarakat, tidak ada tertulis semacam, tidak ada hitam di atas putih, tapi masyarakat sudah nyetempel. Ini kadang-kadang sulit untuk dirubah. Ya. Ikhwati azakumullah, barakallahu fikum. Artinya bahwasanya hadis ini, ya, mengajak kepada kita untuk bersikap jujur dan mewanti-wanti dari sikap bohong dan dusta, karena efeknya adalah kepada orang tersebut, ya. Ini menunjukkan bahwasanya agama Islam ini betul-betul dinun islamiyyun as-sabi, agama yang tinggi, mengajarkan pada hal-hal yang luhur, ya, mengajarkan yang luhur. Baik. Disebutkan oleh Syekh di sini al-hathu ala as-sidqi wa mulazamati wa taharrihi wa bayani thamarihi wa akibati al-hamidati fid dunya wal akhirah. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita agar kita bersikap jujur,
dan senantiasa mengharuskan diri untuk jujur dan berusaha keras untuk jujur, menjelaskan tentang buahnya, akibatnya yang terpuji baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Wa min thamaratis sidqi, di antara buah dari as-sidq itu jujur disebutkan di sini, anna as-sidqa fil aqwali wasilatun lis-sidqi fil af'ali was-salahi fil ahwali. Bahwasanya jujur dalam berucap merupakan perantara untuk jujur dalam berbuat, ya, dan baik dalam segala kondisi, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan qaulan sadida, ai qaulan sahihan, yang jujur, yang benar, ya. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah SWT akan memperbaiki amal kalian, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di akhir-akhir surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-70 dan 71. Baik. Di antaranya buah as-sidq, yaitu yang kedua disebutkan di sini, annas-saduqa maqbulul hadits 'inda an-nasi wa maqbulul syahadati 'inda al-qadhi. Ya, bahwasanya orang yang jujur itu ucapannya diterima di kalangan manusia, ya. Maqbulul syahadati 'inda al-qadhi, demikian pula persaksiannya juga diterima, ya, oleh penegak hukum al-qadhi, ya. Penegak hukum. Baik. Mahbubun majlisuhu marghubun hadithuhu. Majlisnya dicintai, demikian pula ucapannya juga disenangi. Wal kadzub bi khilafi dzalik kulli. Sementara pembohong, ya, tidak semacam itu, ya. Baik. Di antaranya yang ketiga, min thamaratis sidqi, yang ketiga disebutkan di sini, anna Allah Ta'ala akhbara annahu fi yaumil qiyamati la yanfa'ul 'abda wa yunjihi min 'adzabi illa sidquhu. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya pada hari kiamat nanti tidak akan memberikan manfaat seorang hamba dan menyelamatkan dari azab Allah illa sidquhu, melainkan kejujurannya. Baik. Khati azakumullah. Ada ungkapan yang bagus di sini, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata beliau, wa qad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, innalil hasanati lanuran fil qalbi. Sesungguhnya perbuatan baik itu ada nur cahaya pada hati. Wa dhiyaun fil wajhi, dan cahaya pada muka, pada raut muka, fisnya. Wa quwwatun fil badani, dan kebaikan itu, hasanah itu ada kekuatan pada badan, ya. Wasi'atun fir rizki, dan keluasan dalam rezeki, ya. Wa mahabbatun fil qulubil khalqi, dan ada kecintaan, ya, pada hati-hati manusia. Orang yang berbuat baik, ya, akan dicintai oleh manusia. Dan sebaliknya, wa inna lisayyi'ati ladzulmatun, yakni as-sidq termasuk kebaikan, ya kan? As-sidq termasuk kebajikan. Sebaliknya al-kadzib termasuk sayyi'ah. Wa inna lis-sayyi'ati ladzulmatun fil qalbi, dan sesungguhnya perbuatan baik itu di antaranya al-kadzib, dusta, bohong tadi itu, dan sesungguhnya pada perbuatan jelek itu ladzulmatun fil qalbi, ada kegelapan pada hati. Wa sawadun fil wajhi, dan gelap pada muka, ya. Coba antum perhatikan saja orang-orang yang tidak sholat subuh khususnya, maaf, ya, bagaimana wajahnya, ya, mengerikan saudara-saudara. Khabithun nafas, ya, khabithun nafas, wajahnya itu
apa? Tidak berseru. Serem, khabith. Iya. Antum melihat itu, khususnya orang-orang yang tidak sholat subuh, naudzubillah. Ya. Baik. Wasawadun fil wajhi. Jadi kejelekan perbuatan buruk itu adalah zulmatun fil qalbi wasawadun fil wajhi. Pada perbuatan jelek itu ada kegelapan pada hati dan hitam pada wajah, curam, wajahnya itu serem gitu. Wahnan fil badani, badannya juga menjadi loyu. Jadi maksiat itu membuat loyu, ya. Wa bughdan fi qulubil khalqi. Demikian pula perbuatan jelek itu akan menimbulkan efeknya adalah benci, ya. Hati manusia itu tidak bisa menerima. Itu adalah fitrah manusia itu. Manusia tidak senang dengan yang buruk-buruk. Ya. Fitrah manusia senang dengan yang baik-baik. Ya. Itu fitri sudah, manusiawi semacam itu memang. Yang baik disukai, ya. Yang jelek tidak disukai. Saya pikir kita semuanya semacam itu. Kita senang dengan yang baik, tidak senang dengan yang tidak baik. Itu fitrah manusia semacam itu. Ya. Ikhwati azakumullah, itu yang diungkapkan ya oleh siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, merupakan kata-kata yang bagus sekali dari beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ikhwati azakumullah, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits muttafaqun alaih. Ya. Haditsun sahihun diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wadh-dhanna. Ini juga tahdid juga. Hati-hatilah kalian dengan prasangka, dzan. Ya, prasangka. Dzan itu adalah yakni kebenarannya 50-50. Lain dengan al-ilm. Kalau ilm kebenarannya adalah 100%. Ya. Seperti 1 tambah 1 2 sudah, itu ada ilm. Ya. Itu ada al-ilm. Ya. Mana kibatnya kaum muslimin? Ka'bah, ada ilm. Ya. Kalau dzan, yakni dia masih meraba-raba, ya, meraba-raba. Kebenarannya itu masih 50-50. Oleh karena itu Nabi SAW tidak boleh. Iyyakum wadh-dhanna, hati-hati kalian dengan prasangka, karena kebenarannya itu masih 50-50. Ya. Kenapa demikian? Fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Karena prasangka itu adalah ya ucapan yang paling bohong. Sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Akdzabul hadits. Karena kebenarannya adalah tidak valid. Itu adalah ad-dhann. Ya. Baik. Saya sangka ini dan itu. Saya sangka ini dan ini. Nah, saya sangka itu masih belum. Kebenarannya masih dipertanyakan. Baik. Permasalahan, ya, bukan permasalahan, tapi ini kalau dikatakan 1 tambah 1 adalah 2, itu adalah ilm. Kalau adhan setengah-setengah. Ya. Kalau misalkan ya, soal yang sama atau yang mirip dengan ini, 2 tambah 2 5, ada jahlun. Bisa jadi dikatakan jahlun murakkab. Jahlun murakkab. Ya kan? Kalau tidak ngerti ya diam aja, jangan dibilang 2 tambah 2 5, ya kan? Enggak ngerti saya. Ya. Itu masih mending jahlun. Tapi kalau 2 tambah 2 sama dengan 5, jahlun murakkab. Ada jahlun murakkab. Ikhwati azakumullah, kembali lagi bahwasanya hadis ini sudah disampaikan pada ini pertemuan yang lalu tentang masawil akhlak, yaitu ciri akhlak yang tidak terpuji, ya. Baik. Saya lanjutkan. Hadis yang ketiga.
An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal julusa fit turuqati qalu ya Rasulullah ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha qala fa amma idza abaitum fa'atu at-tariqa haqqahu qalu wa ma haqquhu qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari muttafaqun alaihi. Hadits sahihun diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita yaitu mewanti-wanti ya dari duduk di jalan-jalan, ya, tidak duduk di jalan-jalan kecuali memenuhi haknya, ya. Hadis ini dari sahabat yang mulia yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal julusa bit turuqati. Ya. Ini juga uslub tahdzir, warning. Ya, warning dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal julusa bit turuqat. Janganlah kalian ya atau hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan itu. Karena memang jalan-jalan itu bukan untuk duduk-duduk, bukan kalau jamaah bangil kan baduk. Iya. Gitu ya. Baduk. Iya. Baik. Iyyakum wal julusa bit turuqat. Hindarilah ya, jauhilah dari duduk-duduk di jalan-jalan. Qalu ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha?" Bahwasanya kami ini harus untuk kita tidak mempunyai tempat, tidak punya alternatif lagi untuk duduk-duduk yang bisa kita berbincang-bincang di situ dengan para teman-teman yang lainnya. Ini bukan membangkang para sahabat, bukan. Tapi memang tidak ada. Mungkin karena sempitnya rumah-rumah mereka radhiyallahu ta'ala, tidak seperti rumah bapak-bapak yang luas-luas, masya Allah, barakallah, ya kan? Rumah para sahabat zaman dulu sangat sederhana, primitif kehidupannya, sangat sederhana, qanaah, ya kan? Rasulullah sendiri mau sholat itu sampai menyingkirkan kakinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dari apanya rumahnya itu? Saking luasnya, atau sebaliknya, saking sederhananya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu fiha." Kami tidak punya alternatif lagi untuk duduk-duduk. Kami bisa berbincang-bincang di tempat tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa amma idza baitum," apabila kalian enggan, tidak mau meninggalkannya, ya. Ya, Nabi SAW tidak mengatakan tidak abaitum antum asimun, tidak mengatakan gitu. Apabila kalian enggan, kamu berdosa, tidak mengatakan semacam itu. Tapi Nabi SAW menunjukkan akhlaknya, betapa luhurnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma idza abaitum fa'atut tariqa haqqahu. Apabila kalian enggan meninggalkan hal tersebut, ya kan memang tidak ada alternatif lain, fa'atut tariqa haqqahu, maka berikanlah haknya, hak jalan itu. Berikanlah hak jalan. Fa'atut tariqa haqqahu. Berikan jalan itu haknya. Ya. Qalu wa ma haqquhu? Wahai Rasulullah, para sahabat bertanya, ya kan? Apa haknya jalan itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 5 saudara-saudara. Menyebutkan 5 hal, ya. Qalu wa ma haqquhu? Qala sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ghaddul basar. Apa ghaddul basar? Menjaga pandangan, ya. Tidak boleh kita ada orang, kita duduk-duduk misalkan, terus ada orang perempuan, nah itu tidak boleh. Karena kita diperintahkan untuk apa? Menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada kaum mukminin agar mereka itu menjaga pandangannya. Yaghuddu absarihim wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kehormatannya, ya. Jadi kita diperintahkan untuk ghaddul basar ini, ya, memejamkan pandangan atau menundukkan pandangan, ya.
Kadang-kadang ya kan, kalau ada orang lewat acap kali menjadi bahan rasanan, fulan dimaksud udah cintekna wis fulan ini A sampai Z ya. Nah itu tidak boleh ya. Ghaddul basar yakni menundukkan pandangan. Yang kedua waqaful adza, mencegah gangguan, tidak mengganggunya ya. Ghaddul basar yang kedua yaitu waqaful adza, yaitu mencegah dari gangguan, tidak boleh mengganggu, baik itu dengan ucapan maupun perbuatan. Termasuk tadi itu mengganggu tadi itu. Ada orang lewat, ya kan, udah digunem, digunjing. Fulan lewat, fulan keluar rapotnya, ya, keluar rapotnya otomatis. Ada apa? Menghibah, ya, menghibah. Ya, tidak boleh. Ini termasuk ada, termasuk mengganggu, menggosipnya, ya. Baik, atau diganggu dengan fisiknya, ya, diganggu di fisiknya, duduk sudah lewat gangnya sempit, banyak orang duduk, orang mau lewat sungkan, ya kan? Perempuan mau lewat misalkan sungkan, ini kan mengganggu boleh atau tidak? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Baik. Kemudian di antaranya disebutkan di sini, termasuk yang mengganggu jalannya itu, yaitu memparkir mobil di tempat jalan umum, ya, memparkir mobil atau kendaraan di jalan umum. Ini mengganggu orang, ya, mengganggu orang. Lain lagi kalau jalannya luas, nggak apa-apa, nggak masalah, selama di situ warganya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah jalannya sempit, ada parkir mobil atau parkir kendaraan yang mengganggu. Ya, ini biasanya di rumah-rumah yang sangat-sangat sederhana biasanya. Tapi kalau di sini mungkin jarang ya semacam itu. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan di rumah-rumah yang sangat-sangat sederhana, ya, itu biasanya semacam jalan itu menjadi sempit karena banyak kendaraan. Dan itu sering saya alami semacam itu. Sehingga harus cari alternatif jalan lain. Ya. Jadi alternatif jalan lain. Ikhwati azakumullah, itu waqaful adza. Ini yang kedua. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waraddus salami, yaitu membalas salam. Orang yang duduk, ya, diberikan salam. Bukan yang duduk memberikan salam kepada orang yang berjalan. Orang yang berjalan itu memberikan